Halo, selamat siang. Kali ini saya akan membahas mengenai solusi kasus tantangan tenaga kerja Indonesia dalam pasar kerja global dan di era industri 4.0. Tantangan era revolusi 4.0 ini sangat besar. Era ini akan menghilangkan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang masih dipakai saat ini sehubungan dengan terjadi perubahan proses bisnis menjadi jauh lebih efisien. Tetapi seperti yang terjadi di era-era revolusi industri sebelumnya, pekerjaan-pekerjaan jenis baru akan memunculan, mengganti pekerjaan-pekerjaan lama dengan diberlakukannya cara-cara kerja baru sehingga memunculkan peluang industri baru yang melayani konsumen lebih baik dengan menyediakan kecepatan layanan, fleksibilitas produksi. Namun masih banyak calon tenaga kerja mempunyai keterampilan yang tidak memadai untuk masuk pada industri baru tersebut, sehingga menjadi tantangan bagaimana sih supaya tingkat pengangguran di masa yang akan datang tidak meningkat, bahkan kalau perlu tingkat pengangguran menjadi berkurang. Jadi persoalan pengangguran ini sudah terlihat di depan mata di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021. Kalau kita lihat pada data BPS mengenai jumlah pekerja dan pengangguran itu seperti ini sebagai berikut, yaitu jumlah dan presentasi penduduk bekerja dan pengangguran di Indonesia. Kalau kita lihat berdasarkan tabel ini, penduduk bekerja pada bulan Februari itu sekitar 95,06%, sehingga turun juga menjadi 92,93% pada bulan Agustus, dan dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah yang bekerja pada bulan Februari sekitar 93,74%, mengalami penurunan penduduk yang bekerja itu sekitar 93,51% pada bulan Agustus. Sedangkan pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 di bulan Februari berjumlah sekitar 4,94% dan naik pada Agustus 7,07%. Dibandingkan dengan pengangguran pada tahun 2021, terjadi penurunan pengangguran pada bulan Februari sekitar 6,26% dan mengalami juga kenaikan pada bulan Agustus sekitar 6,49%. Penerapan industri 4.0 ini berpotensi mengakibatkan orang-orang kehilangan pekerjaannya. Meskipun demikian, revolusi digital tersebut akan mendorong lapangan pekerjaan baru. Jadi jika menelusuri sejak revolusi industri pertama, munculnya teknologi dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sedikit orang dan produktivitas yang tinggi. Kehadiran revolusi industri keempat yang sedang berlangsung saat ini memang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat yang berpendapat bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sektor industri itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dibendung. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa revolusi industri justru menjadi ancaman juga pengangguran massal di masa depan. Jadi bangsa Indonesia dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan unggul. Sumber daya manusia yang unggul itu juga merupakan angkatan kerja Indonesia yang profesional, produktif, mampu bersaing, serta siap menghadapi tantangan global, serta revolusi industri saat ini. Peningkatan revolusi industri 4.0 ini mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Jadi perubahan yang signifikan pada bidang teknologi, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Jadi dalam hal ini juga mempengaruhi sumber daya manusia atau SDM, karena SDM adalah salah satu faktor keberhasilan dari peran industri 4.0.
Adapun solusi berdasarkan kajian teori terkait dengan STM, menurut tahun 2017, STM yang kompetitif dalam industri 4.0, kurikulum pendidikan harus dirancang agar outputnya mampu menguasai literasi baru. Ya, literasi yakni literasi data, yaitu kemampuan membaca, menganalisis, dan memanfaatkan informasi big data dalam dunia digital. Kemudian kedua, literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi atau coding artificial intelligence dan engineering principle. Kemudian ketiga, literasi manusia, humanities, komunikasi, dan juga desain. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting, terutama karena Indonesia masih kurang memanfaatkan teknologi baru. Kecanggihan teknologi tidak bisa dinegosiasikan dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam dunia usaha, dan perlu disikapi secara matang dan tepat sasaran karena pentingnya untuk menyiapkan SDM untuk punya bakat dan keterampilan. Paradigma baru dalam manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa sumber daya manusia merupakan aset organisasi atau biasa dikenal dengan istilah human capital. Karena itu aset tersebut harus dikelola secara proaktif dan strategik. Ulrich 1998. Manajemen talenta merupakan implementasi dari strategi atau mekanisme yang terintegrasi untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dengan mengembangkan proses-proses dalam rekrutmen dan seleksi, pengembangan, pengikatan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta attitude yang dibutuhkan organisasi di masa ini dan akan datang. Jadi peran strategis dalam mengelola SDM atau strategi human resource management dimaknai sebagai keterkaitan antara pelaksanaan manajemen SDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja. Jadi strategi manajemen talenta ini merupakan salah satu konsep yang relatif baru dalam bidang SDM. Istilah manajemen talenta ini pertama kali diperkenalkan oleh Mike Kinsey ya, melalui suatu studi The War of Talent pada tahun 1997. Jadi strategi manajemen talenta ini merupakan pendekatan organisasional yang terencana dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai-pegawai bertalenta dalam organisasi, Gesper 2002. Tujuannya adalah untuk mempekerjakan pegawai yang secara konsisten memberikan kinerja unggul. Manajemen talenta pada dasarnya adalah suatu model pengembangan SDM berdasarkan bakat atau talenta. Pemahaman istilah talenta secara umum dapat diartikan sebagai bakat atau keahlian khusus, Davis 2009. Jadi dalam konteks organisasi, talenta diartikan sebagai kualitas yang dimiliki pegawai tertentu yang sangat bernilai dan diperlukan dalam organisasi. Sudut pandang lain menyebutkan bahwa talenta adalah orang-orang yang mempunyai kualitas terbaik yang dibangun, dibina oleh organisasi untuk proses jangka panjang, dan talenta-talenta ini yang akan menjadi generasi penerus organisasi. Solusi lainnya adalah kebijakan pemerintah, cegah pengangguran di era industri 4.0. Jadi adapun kebijakan pemerintah untuk mencegah pengangguran dengan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja menghadapi era industri 4.0. Jadi peningkatan kompetensi ini mutlak diperlukan agar tenaga kerja siap bekerja dengan memiliki keterampilan yang sesuai perubahan teknologi industri. Salah satu kebijakan peningkatan kompetensi tenaga kerja itu melalui pertama program Skill for Kompetensi. Jadi kebijakan pertama ini, program ini disiapkan Kementerian Perindustrian yang disebut dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam hal kompetensi keterampilan, memberikan pendidikan vokasi industri dengan menggunakan dual system model Jerman. Jadi pembangunan link and match sekolah menengah kejuruan dan industri, kemudian pendidikan dan pelatihan menggunakan sistem 3-in-1 dan sertifikasi kompetensi. Kemudian kedua, potongan pajak atau tax education. Jadi kebijakan kedua ini juga disiapkan pemerintah, yakni potongan pajak atau tax education bagi perusahaan yang memberikan pendidikan dan pelatihan STM atau vokasi.
Tech education pun dapat diberikan jika perusahaan meminjamkan tenaga ahli, alat praktik, atau memberikan sejumlah uang untuk mendorong vokasi tersebut. Kemudian ada juga beberapa kebijakan lainnya yang pemerintah lakukan di dalam mengatasi masalah pengangguran. Di antaranya adalah pertama pengembangan informasi pasar tenaga kerja atau labor market information, ya. Jadi dalam kebijakan dalam membangun sistem informasi lapangan kerja ini dinilai cukup efektif untuk menanggulangi pesatnya pertumbuhan tenaga kerja terdidik, ya. Jadi pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi pasar kerja karena terbelakangi oleh minimnya akses informasi, lowongan kerja bagi tenaga kerja, sehingga tenaga kerja tersebut hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat. Kemudian kedua, reformasi pelatihan kerja atau training reform. Jadi reformasi pelatihan kerja ini merupakan sebuah kebijakan yang mereformasikan sistem pelatihan kerja yang sudah ada dengan lebih baik dan lebih inovatif. Reformasi tersebut itu merupakan sebuah bentuk pembaruan dari metode pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja sebelumnya. Dengan adanya sistem Balai Latihan Kerja diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Jadi ada terobosan yang digagas adalah revitalisasi, rebranding, dan reorientasi BLK atau 3R. Jadi program tersebut memang tidak hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi selain diberikan pengetahuan akan skill dalam bekerja, mereka juga dibekali dengan pengetahuan manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar perilaku organisasi serta hubungan perindustrian. Jadi diharapkan tenaga kerja mampu meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing di dunia kerja dan juga tersertifikasi dengan baik sehingga cepat diserap oleh industri. Nah, solusi lainnya juga peran universitas dalam mengatasi pengangguran di era industri 4.0. Jadi peran universitas juga sangat diharapkan untuk mengatasi masalah pengangguran. Jadi universitas seharusnya mampu memotivasi para sarjananya untuk menjadi young entrepreneur. Agar setelah lulus para sarjana tidak tergantung pada lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah karena mengingat semakin ketatnya persaingan di dunia kerja. Dosen merupakan pilar utama dalam mengembangkan kewirausahaan di perguruan tinggi. Jadi nilai-nilai kewirausahaan dapat diberikan kepada mahasiswa melalui berbagai aktivitas belajar mengajar. Dosen juga mempunyai potensi untuk membangkitkan dan mengembangkan wirausaha melalui pengembangan hasil penelitian, pemanfaatan laboratorium dan workshop dan lain-lain, sehingga hasilnya dapat diimplementasikan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Dengan demikian akan berkembang wirausaha dari perusahaan perguruan tinggi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, demikian presentasi saya mengenai solusi kasus tantangan tenaga kerja Indonesia dalam pasar kerja global dan di era industri 4.0. Sekian dan terima kasih.